يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada kita. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa taala. Pertama dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melaksanakan kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat. Walillahil hamdu wal minnah. Kita lakukan salat ini dengan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian kita berkumpul dengan tujuan hadir ke dalam majalisul ilm. Ini juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang Allah tidak berikan kepada seluruh daripada makhluknya. Bahkan Allah tidak berikan kepada seluruh orang yang beriman. Maka bersyukurlah bagi siapapun di antara kita yang memiliki keinginan hadir ke dalam majalisul ilm dan berusaha menjadi orang-orang yang istiqamah, berada di atas jalan talabul ilm. Karena talabul ilmi merupakan anugerah, sarana menuju tafaqquh fid din, dan tafaqquh fid din alamatu iradatillah bi abdihi khairah, tanda di mana Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Salat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai kita ma'asyal muslimin membaca risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang diberi catatan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badr hafizahullah waffaqahu ila kulli khair, nafa'a bi ilmi al-Islam wal muslimin, yaitu yang berjudul Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Dan di pagi hari ini, begitu juga pertemuan-pertemuan kita berikutnya, kita akan membaca atau mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badr yang berjudul Rakaizu fi Tarbiyatil Abna, pilar-pilar di dalam pendidikan anak-anak. Betapa butuhnya orang tua ma'asyiral ikhwah, terutama hidup di akhir zaman, sesuatu yang akan mereka jadikan panduan bagaimana mereka membesarkan anaknya, mendidik dan membimbing agar anak itu menjadi anak yang saleh, anak yang
melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang mengerti akan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mereka tunaikan, dan begitu juga mengerti tentang hak-hak makhluk agar mereka menjaganya. Karena sejatinya hidup di muka bumi ini ada dua hak yang mesti selalu kita pelihara, yang mesti selalu kita tunaikan. Yang pertama, huququllah tabaraka wa ta'ala, hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, huququl makhluk, hak-hak yang berkenaan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan dua inilah seseorang itu baru dikatakan seorang yang saleh, manakala dia menunaikan dua hak ini. Tidak cukup seorang hamba itu hanya menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian tidak peduli kepada hak manusia, dan seseorang itu belum menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau sebaliknya, hanya sekedar berbuat baik kepada manusia tetapi tidak menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala, bagaimana seorang manusia itu menjaga, menunaikan dan memelihara dua hak itu. Huququllah Tabaraka wa Ta'ala, hak yang berkenaan dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah hak yang berkenaan dengan manusia. Oleh karenanya ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara hak yang mesti diperhatikan oleh orang tua di muka bumi ini ma'asyara al-ikhwah, huququl aulad, yaitu hak-hak yang berkenaan dengan anak-anaknya. Tidak seorang anak saja yang dituntut untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang memiliki hak itu tidak hanya orang tua. Yang mesti berbuat baik kepada seseorang itu tidak seorang anak, tidak hanya seorang anak kepada orang tuanya. Sebagaimana seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, jasa yang dimiliki oleh orang tua, amanah yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di pundak seorang anak terhadap orang tuanya. Tapi di samping itu Allah juga memerintahkan orang tua berbuat baik kepada anaknya. Ada pendidikan-pendidikan yang mesti mereka berikan kepada anaknya. Ada bimbingan-bimbingan yang mesti mereka lakukan kepada anak-anaknya. Maka di antara kitab yang menghimpun itu semua ma'asyiral ikhwah, inilah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yang berjudul Rakaizu fi Tarbiyati Al-Abna, pilar-pilar di dalam pendidikan anak-anak. Sebelum kita membaca satu persatu 10 pilar yang beliau sebutkan ini ma'asyiral ikhwah, maka kita akan membaca kalimat muqaddimah yang beliau sampaikan di dalam risalah yang beliau tulis ini. Setelah beliau memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna min ahammil wajibat al-jasimah wal amanat al-azimah allati yajibu 'ala al-'abdi an yu'tana biha fi hadhihi al-hayah abna'ah min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nushihim wa tawjihihim. Fa innal abna'a min jumlatil amanat al-'azimah allati amara Allah 'azza wa jalla bi ri'ayatiha wa hifdhiha kama qala ta'ala inna dhikrihi li awsafil mu'minin والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Beliau mengatakan sesungguhnya kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang sangat besar dan amanah yang begitu agung, allati yajibu 'alal 'abdi, di mana wajib atas seorang hamba untuk selalu memperhatikannya di dalam kehidupan dunia ini, abna'ah, adalah anak-anaknya. Di dalamnya ada kewajiban yang mesti kita tunaikan.
Di dalamnya ada amanah yang mesti kita pelihara dan mesti kita jalankan. Jangan sekedar menganggap anak itu adalah nikmat, tapi mesti orang tua memandang anak itu di samping nikmat, dia adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ada kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita punya hak yang mesti dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini merupakan sesuatu yang dibebankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amanah dalam perkara apa? Kewajiban dalam perkara apa? Pertama dalam perkara tarbiyah, pendidikan. Jangan kita menganggap, oh sekarang sudah banyak tempat pendidikan formal. Dari TK, bahkan sebelum TK, PAUD. Kemudian disambung TK, kemudian disambung SD, disambung SMP, sambung SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Sudah banyak tempat-tempat yang biiznillah akan membina, mendidik anak-anak kita. Dengannya mereka mengerti akan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan mereka tunaikan di muka bumi ini. Lalu kita selaku sebagai orang tua lepas tanggung jawab? Tidak. Yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat itu kita, bukan guru-gurunya. Guru-guru sebatas kewajiban mereka di sekolah yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah guru tadi mereka bekerja sesuai dengan apa yang tertera di dalam akad mereka dengan pihak pertama? Jam berapa mereka masuk, jam berapa mereka keluar, materi apa yang akan mereka ajarkan, apa aturan-aturan yang terkait dengan sesuatu yang akan mereka jalankan. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seorang guru, kepada seorang pegawai. Tapi tentang anak itu yang akan diminta pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Orang tuanya merupakan pemimpin bagi anak-anaknya, kata Nabi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan orang tua akan ditanya atas apa yang dia pimpin di tengah anak-anaknya. Seorang ayah menjadi pemimpin di tengah-tengah anaknya. Begitu seorang ayah tidak berada di rumah, yang berada di rumah adalah ibunya, ibu pun menjadi pemimpin di tengah anak-anaknya. Dan seluruh mereka kelak ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang mereka pimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Jadi pertama min haitsu tarbiyatihim, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, pertama dari sisi pendidikan mereka. Wa ta'dibihim, bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Wa nushihim, nasihat-nasihat yang mereka berikan. Wa taujihihim, arahan-arahan yang mereka berikan. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Fa innal abna'a min jumlatil amanat, sesungguhnya anak-anak di antara jumlah amanah-amanah yang begitu besar, allati amarallahu azza wa jalla, yang Allah perintahkan untuk menjaganya dan memeliharanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun tentang keberuntungan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu beruntung dengan keimanannya manakala melakukan beberapa hal. Di antaranya mereka yang menjaga amanah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji-janji yang mereka janjikan. Kemudian dicarilah di antara perkara-perkara amanah itu ternyata amanatul aulad atau amanatul abna. Amanah yang Allah pikulkan di pundak orang tua terhadap anaknya. Amanah yang besar, ma'asyarul muslimin. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul, hai orang-orang yang beriman, jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasul, sehingga engkau pun akan berkhianat terhadap amanah-amanahmu sementara kalian mengetahuinya. Nah, jadi apa maksudnya? Pertama, jadilah orang tua yang betul-betul menjaga hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika hak Allah itu dijaga dengan sebenar-benar penjagaan, biiznillah itu semua akan menuntun kita untuk menjaga hak-hak manusia.
Tapi manakala seorang muslim, seorang mukmin sudah belajar untuk berkhianat terhadap hak-hak Allah, Allah mengatakan wa takhunu amanatikum, pasti kalian juga akan berkhianat terhadap amanah sesama kalian. Bagaimana mungkin seorang manusia menjaga hak manusia sementara hak Allah dia langgar? Siapa sih manusia itu terhadap dirinya? Apa jasa manusia kepada dirinya sehingga dia betul-betul berusaha menjaga amanah-amanah manusia itu? Allah yang telah memberikan segala-galanya kepadanya. Terkadang seorang itu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah seseorang berani berkhianat, apalagi kepada manusia. Siapa manusia? Jasa apa yang manusia berikan kepadanya? Yang paling berjasa itu Allah. Yang paling memberikan anugerah itu Allah. Kalau amanah terhadap Allah saja dikhianati oleh seseorang, apalagi amanah terhadap manusia. Itu kan logika. Allah memberikan kehidupan kepadanya, memberikan mata, memberikan telinga, memberikan tangan, memberikan penciuman, memberikan kaki, dan seorang manusia tahu seluruhnya Allah yang memberikan, tapi dia berkhianat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkinkah seseorang itu menjaga amanah kepada manusia setelah dia berkhianat kepada Tuhannya? Sulit dikatakan mungkin, ma'asyal muslimin. Makanya Allah mengatakan la takhunullaha war rasul, jangan kalian sekali-kali berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan kalian akan berkhianat kepada amanah-amanah kalian. Kalau kepada Allah saja berani seseorang berkhianat, apalagi kepada manusia yang mungkin dia tidak memandang manusia itu apa-apa, tidak punya jasa kepada dirinya. Tentu lebih mudah dia berkhianat kepada manusia itu. Kemudian beliau mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala kama annahu wahabal abna. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan anugerah seorang anak, dan ini merupakan nikmat yang besar. Jadi di samping dia amanah, nikmat, dan kedua-duanya mesti kita jaga. Amanah mesti kita jaga. Ciri khas seorang mukmin itu menjaga amanah. Tanda-tanda orang munafik suka mengabaikan amanah. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah lalu dia berkhianat kepada amanah itu. Namun orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka menjaga amanah. Begitu juga ma'asyal muslimin, di samping keturunan itu merupakan amanah yang besar, di samping itu dia merupakan nikmat, dan kedua-duanya mesti kita jaga. Baik amanah, baik nikmat harus kita jaga, harus kita pelihara. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Allah ciptakan apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah inginkan untuk menciptakannya, maka Allah ciptakan. Dan tidak ada penghalang bagi Allah dalam menciptakan apapun yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah menginginkan menciptakan sesuatu, maka Allah ciptakan. Dan tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Lalu ketika Allah menciptakan manusia-manusia, maka Allah berikan anugerah kepada seorang manusia itu keturunan perempuan, dan Allah berikan kepada manusia yang lain keturunan laki-laki. Artinya apa? Siapa yang Allah ingin berikan keturunan laki-laki, Allah berikan keturunan laki-laki. Siapa yang Allah ingin berikan keturunan perempuan, maka Allah berikan keturunan perempuan. Namun itu merupakan anugerah, nikmat. Allah menyebutkan dengan kalimat yahabu, Allah menganugerahkan. Maka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah berikan laki-laki,
Ini merupakan anugerah dari Allah Taala. Ketika Allah berikan perempuan, ini juga merupakan anugerah. Tidak ada perbedaan laki-laki dengan wanita. Laki-laki merupakan anugerah yang Allah berikan, wanita merupakan anugerah yang Allah berikan. Tidak seperti pandangan orang-orang jahiliyah yang menganggap anak perempuan itu malapetaka, yang menganggap anak perempuan itu adalah musibah. Sehingga bagaimana perlakuan orang-orang jahiliyah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, kata Allah Taala. Di masa-masa jahiliyah, ketika seorang diberikan anugerah seorang anak wanita, nah seorang anak wanita itu anak yang tidak diharapkan kehadirannya. Di mata orang-orang jahiliyah, wanita ini hanya sebagai beban yang tidak ada gunanya, yang dianggap sampah di tengah-tengah keluarga, begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Maka begitu Allah berikan anugerah seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya itu langsung berubah dan dia marah, menghitam dan dia marah, emosi. Dulu tidak ada alat USG seperti ini masa sekarang, maka tidak bisa dicek, diperiksa. Jadi taunya begitu lahir. Walaupun terkadang USG juga belum tentu 100%. Apalagi di masa dahulu yang memang tidak ada. Maka bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mereka menginginkan bagaimana bayi yang akan lahir ini seorang laki-laki, bukan anak wanita. Ternyata datanglah 9 bulan, datang waktu melahirkan. Begitu yang keluar dari rahimnya adalah seorang wanita, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, menghitam wajahnya, langsung dia emosi dan marah. Murka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa yang diberikan anugerah ini, diberikan keturunan ini anak perempuan, bukan anak laki-laki? Lalu Allah mengatakan, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Lalu anak yang mereka lahirkan itu pun mereka sembunyikan dari masyarakat, dari keluarga, dari sahabat-sahabat. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Lalu mereka hanya memiliki dua sikap saja. Sikap yang akan mereka lakukan, yang akan mereka terapkan terhadap anak perempuan yang baru dilahirkan itu hanya dua kemungkinan. Dan itu Allah sebutkan, ayumsikuhu ala hunin. Yang pertama, mereka pelihara anak itu di atas kehinaan. Terhina mereka dengan memiliki anak perempuan itu, dengan terlahirnya anak perempuan itu. Dan mereka tidak akan pernah membawa anak itu keluar dari rumahnya. Mereka besarkan, mereka pelihara di atas kehinaan. Mereka merasa terhina. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan di tengah-tengah keluarganya, apalagi masyarakatnya, karena anaknya perempuan. Lalu apa kata Allah yang kedua? Am yadussuhu fit turab. Atau mereka kubur anak itu secara hidup. Itu perlakuan orang-orang jahiliyah. Tapi begitu Islam datang, menjadikan seluruh anak itu sama. Mau laki-laki, mau yang kedua, mau yang ketiga, mau wanita. Anak adalah anak, semuanya amanah, semuanya anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amanah, ada sesuatu yang mesti kita jalankan, ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Nikmat, sesuatu yang mesti kita syukuri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menjadikan anak itu anugerah. Di samping anak itu adalah amanah, Allah jadikan anak itu adalah anugerah, nikmat. Berarti kedua-duanya punya konsekuensi. Amanah, konsekuensinya berarti ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan. Nikmat berarti mesti kita syukuri. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّهُ قَدْ ائْتَمَنَهُمْ عَلَيْهَا وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٍ.
Maka karena anak itu merupakan amanah dan nikmat yang Allah titipkan, maka di dalamnya ada amanah-amanah yang mereka mesti menjalankannya terhadap anak-anak itu. Wa aujaba alaihim huquqan, di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan oleh orang tua, hak-hak yang dimiliki oleh anak-anaknya. Wa wajibat wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba, dan itu semua Allah jadikan sebagai ujian bagi orang tua. Kan antara amanah dan nikmat itu kan ujian. Amanah itu ujian apa tidak? Ujian. Nikmat itu ujian apa tidak? Ujian juga. Orang yang bisa menjalankan amanah dengan benar berarti dia lulus ujian. Contohnya amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin itu lulus menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya, dia orang yang paling pertama disebut yang paling pertama disebut oleh Nabi yang akan mendapatkan naungan pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Orang yang paling pertama disebut itu orang yang akan mendapatkan naungan. Di satu hari tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan amanahnya dengan benar. Imamun adilun, kata Nabi, seorang pemimpin yang adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seorang pemimpin yang adil, orang paling pertama yang disebutkan oleh Nabi yang akan mendapatkan naungan pada satu hari, tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ujian di dalam kepemimpinannya. Begitu juga perkara-perkara nikmat, ini merupakan ujian. Ujian itu tidak hanya secara zahir sesuatu yang tidak disenangi oleh seorang manusia dalam perkara-perkara keburukan, masaib, musibah, tapi dalam perkara-perkara nikmat pun sesuatu yang dianggap baik oleh manusia itu juga ujian. Dan itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Allah semua menjadikan itu semua sebagai ikhtibaran wa imtihanan lil abdi. Maka keturunan itu juga ujian. Fa in qamu biha tujah abnaihim, apabila orang tua itu betul-betul menegakkan kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya seperti yang Allah perintahkan, kana lahum indallahi ajrun azim, orang tua akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah. Waladun salihun yad'ulah, kalau sekiranya orang tua menjalankan kewajibannya dengan baik, sesungguhnya biiznillah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Satu yang disebutkan oleh Nabi adalah waladun salihun yad'ulah. Doa anak saleh. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Berkata ahli ilmu, waladun salihun yad'ulah itu ada dua sifat. Dia satu tapi di dalamnya ada dua sifat. Yang pertama waladun saleh. Sifat yang pertama waladun saleh, anak yang saleh. Artinya apa? Kesolehan seorang anak itu pun sudah kebaikan bagi orang tuanya. Ditambah sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Yad'ulah. Tambah anak yang soleh tadi yang selalu mendoakan orang tua. Berapa kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tua andaikan anak itu menjadi anak yang soleh.
berkat bimbingannya, berkat arahannya, berkat nikmat yang dijaga, amanah yang dipelihara terhadap anak-anaknya. Maka beliau mengatakan, kalau sekiranya orang tua betul-betul menegakkan kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya, amanah-amanahnya terhadap anak-anaknya, kana lahum indallahi ajrun azim. Bagi mereka, orang tua itu di sisi Allah mendapatkan ganjaran-ganjaran yang begitu besar, wa thawabun jazil, pahala-pahala yang begitu banyak. Bisa-bisa pahalanya tidak terputus-putus. Puluhan tahun anak itu hidup setelah kematian orang tuanya, pahala itu pun selalu dialirkan kepadanya. Tapi kapan itu ma'asyar muslimin? Ketika orang tua betul-betul menjalankan amanah seperti yang Allah inginkan, seperti yang Nabi sampaikan. Itulah diuraikan dalam kitab Rakaiz ini oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badar hafizahullah. Tapi kata beliau setelah itu, fa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil uqubati bihasbi tafriqihim. Tapi manakala orang tua itu justru melalaikan, menyia-nyiakan, tidak ada nikmat yang disyukuri, tidak ada amanah yang dipelihara. Orang tua terserah orang tua, anak terserah anak. Pendidikan anak tidak diperhatikan, bimbingan anak tidak diberikan, terserah kepada anak. Orang tua tidak peduli kepada anaknya. Atau barangkali hanya sekedar peduli dalam perkara-perkara dunia. Bahkan sebagian tidak peduli kepada dunianya, begitu juga kepada akhiratnya. Ini lebih besar lagi dosanya. Kewajiban yang mesti kita tunaikan kepada anak-anak kita itu dalam perkara-perkara dunia, begitu juga dalam perkara-perkara akhirat, itu yang lebih besar. Tapi ada orang tua, akhirat anaknya dia tidak peduli, dunia anaknya juga tidak peduli. Tidak dia berikan nafkah kepada anaknya, tidak dia urus anaknya dalam perkara-perkara dunianya, pakaiannya, tempat tinggalnya, makan minumnya, kebutuhannya. Fa in farratu, kata beliau, apabila orang tua lalai dalam menegakkan kewajiban, menunaikan amanah, memelihara amanah, berarti mereka hadapkan diri mereka kepada hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kelalaian mereka. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, tidak hanya kita yang memiliki kewajiban yang mesti ditunaikan oleh anak-anak kita kepada kita. Tidak hanya kita yang memiliki hak yang mesti ditunaikan oleh anak-anak kita kepada kita. Tidak hanya orang tua yang mesti anaknya berbakti kepadanya, tapi orang tua juga punya kewajiban yang mesti dia tunaikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga punya hak yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Jadi masing-masing itu punya, Bapak Ibu yang saya muliakan, punya. Tidak hanya seorang anak yang dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya, dulu orang tuanya selempangan kepada anak-anaknya. Tidak. Tapi orang tua wajib juga berbuat baik kepada anak-anaknya, baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap anak-anaknya, begitu juga dalam menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang tuanya. Kemudian Allah mengatakan, beliau menukilkan sebuah ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Beliau mengatakan perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menukilkan perkataan Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Di situ Allah sebutkan wa ahlikum. Di antara ahlur rajul abna'uh, di antara keluarga seseorang itu adalah anak-anaknya.
Yaitu orang-orang yang terdekatnya, yang langsung tersambung nasab kepada dirinya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dan keluarga seseorang yang begitu dekat dengannya anak-anaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat ghiladun syidad, yang begitu keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kemudian beliau mengatakan, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Kemudian beliau mengatakan, dan ayat ini merupakan pondasi yang begitu besar tentang kewajiban bagi seorang orang tua untuk memelihara anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan memelihara anak-anaknya. Ini ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai pondasi aslun azim, bagaimana kewajiban orang tua di dalam menjaga anaknya, mendidik anaknya, dan memelihara anaknya. Jadikan ayat yang mulia ini di depan kelopak mata kita, ma'asyarul muslimin. Kadang orang tua di dalam penyimpangan seorang anak itu bisa saja punya andil, ma'asyarul muslimin. Itu tanggung jawab dia depan Tuhan besar pada hari kiamat. Seorang anak itu tidak akan mau dipersalahkan di hadapan Tuhan pada hari kiamat itu. Ya Allah, aku menjadi orang yang menyimpang karena orang tuaku. Orang tuaku tidak mendidikku, tidak membimbingku, dan tidak mengarahkanku. Dia akan berhujjah di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan seorang anak tidak mau dipersalahkan. Kalau ternyata memang benar yang dikatakan oleh seorang anak tadi, itulah penyesalan di atas penyesalan yang dimiliki oleh seorang orang tua. Bagaimana anak yang puluhan tahun dia besarkan dan dia sayangi serta dia pelihara, tetapi tidak benar cara dia memeliharanya. Justru anak itu menuntutnya dan memperkarakannya di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Kehancuran yang begitu besar apabila seorang anak memperkarakan orang tuanya di hadapan hakim di pengadilan. Itu baru pengadilan dunia. Bagaimana kiranya andaikan seorang orang tua itu diperkarakan oleh anaknya di pengadilan Tuhan pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita itu gegabah dalam bersikap. Jangan hanya untuk menuruti seluruh keinginan anak-anak kita, justru menjadi kehancuran bagi kita pada hari kiamat. Kita dituntut oleh anak-anak kita. Seluruh yang diinginkan oleh anak kita, kita turutin. Yang tidak benar pun kita turutin. Tempat dia sekolah, tempat dia bergaul, sesuatu yang diinginkan, ternyata dia menuntut kita pada hari kiamat gara-gara itu. Dia menangis meminta sesuatu itu kepada kita. Karena alasan sayang ini dan itu, kita tahu itu tidak benar, kemudian dengan alasan sayang kita biarkan. Ternyata itu semua menjadi penyesalan di atas penyesalan bagi kita pada hari kiamat. Dia akan menuntut kita pada hari kiamat. Banyak orang tua sekarang masalah pendidikan juga. Anaknya menginginkan untuk bersekolah di satu tempat pendidikan yang mungkin di situ banyak pelanggaran syariat, pergaulan tidak tepat, kemungkaran banyak terjadi. Di situ terjadi sesuatu yang tidak benar. Tapi keinginan anak kita turutin dengan alasan sayang, tidak tega. Kita akan dituntut depan Tuhan pada hari kiamat oleh anak kita itu, ma'asyarul muslimin. Kita mesti bisa bersikap bijak. Tidak semua keinginan anak itu mesti kita turutin. Tidak semua. Kalau benar, kita turutin. Kita wujudkan. Tapi kalau justru akan menjadi penyesalan, kehancuran, kebinasaan bagi kita selaku sebagai orang tua, puluhan tahun kita sudah membesarkannya, memenuhi seluruh kebutuhannya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ternyata menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Dituntut kita, na'udzubillah, di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Banyak orang tua sekarang
tidak berani menegur anaknya ketika anaknya tidak memakai pakaian yang syar'i, yang perempuan misalnya menggunakan pakaian yang ketat, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan standar syariat, itu dibiarkan. Orang tua tahu itu salah, itu keliru, tapi dibiarkan. Ingat kita orang tuanya. Kenapa mesti sungkan menegurnya? Dari kecil kita beri makan, kita beri minum, kita belikan pakaian, kita sediakan tempat tinggal, kita berikan fasilitas. Begitu mereka besar, orang tua tak berani menegur anaknya. Cara berpakaian anaknya, cara bergaul anaknya, ini tidak benar, akan menjadi penyesalan. Karena ini sebagian kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, orang tua yang sudah mengenal sunnah, yang sudah mengaji, itu didapatkan terkadang sebagian anaknya berpakaian sangat tidak sopan, dan itu dibiarkan oleh orang tua. Kita orang tuanya, kita yang memberikan mereka makan, kita memberikan mereka uang. Kenapa kita tidak bisa berkata-kata di hadapannya, memberikan nasihat? Kenapa kita biarkan? Kecuali manakala kita sudah berusaha, ini beda. Kalau kita sudah berusaha, ini beda. Kita tidak akan diperkarakan depan Tuhan pada hari kiamat. Nabi Nuh, anaknya kafir, tapi Nabi Nuh punya usaha apa tidak? Punya usaha, ratusan tahun usahanya. Nabi Yakub, anaknya melakukan pelanggaran, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya. Tapi bagaimana kesabaran Nabi Yakub? Bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Bagaimana kesabaran Nabi Lut? Tapi ada usaha yang dilakukan. Jadi memang ada beberapa hal yang kita perhatikan, beberapa sikap yang kita perhatikan yang menyimpang. Ada orang tua yang terlalu keras kepada anaknya. Ini juga tidak bagus bagi seorang anak. Terlalu keras kepada anaknya, sampai terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan, mendoakan keburukan, mendoakan kecelakaan, kebinasaan, laknat, kutukan. Ini tidak layak diucapkan oleh orang tua. Nabi Nuh itu kurang kufur apa anaknya, tapi tidak ada Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk apa? Untuk anaknya. Bersabar. Begitu juga Nabi Yakub, bayangkan merencanakan pembunuhan anak-anaknya kepada Yusuf. Itu kan kejahatan yang luar biasa itu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Oh, sebagian mereka tidak setuju dengan membunuh itu, mereka campakkan ke dalam sumur. Itu kan kejahatan luar biasa. Tapi bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sabar menghadapi anaknya, doa, sabar, tidak mengutuknya, tidak melaknatnya. Jadi ada sebagian orang tua yang keras, bahkan mungkin sampai memukul anaknya, menampar anaknya, menendang anaknya, mengucapkan ucapan-ucapan laknat, kutukan kepada anaknya. Ini juga tidak benar, ma'asyiral muslimin. Ada sebagian orang tua mengabaikan apapun yang dilakukan oleh anaknya, diabaikan. Ini dua hal yang tidak benar dan kedua-duanya menyimpang. Maka yang benarnya, kita selaku sebagai orang tua tampil memberikan bimbingan, pendidikan, memberi nasihat, mengarahkan. Kalau ternyata anak kita itu sulit, ketika itulah butuh kita bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Baik anak itu menjadi ladang pahala bagi kita. Oh iyadzan billah, ternyata sebagian anak itu tidak menjadi anak yang baik, dan itu tidak lagi menjadi sesuatu bumerang bagi orang tua pada hari kiamat. Seorang anak tidak akan bisa dituntut, seorang orang tua tidak akan bisa dituntut oleh anaknya, karena orang tua sudah mengarahkan anaknya dengan sepenuhnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Yakub alaihissalam, sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Bahkan Nabi Nuh di akhir-akhir hayat anaknya itu sebelum tenggelam, Nabi Nuh masih mengingatkan anaknya, irkam ma'ana, masuklah bersama kami wahai anakku, wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang yang kafir, semua kalian akan tenggelam, tidak ada yang menyelamatkan di hari ini,
Tidak ada keselamatan di hari ini kecuali keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ada penjagaan di hari ini kecuali penjagaan yang datang dari Allah. La asimal yawma illa min amri illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Sehingga terhalanglah antara Nuh dengan anaknya, dan akhirnya anaknya menjadi anak yang tenggelam. Tapi bagaimana kesabaran Nabi Nuh ratusan tahun itu? Tidak pernah mengutuk anaknya, tidak pernah melaknat anaknya. Begitu juga Nabi Yakub alaihissalam, sehingga ketika itu orang tua tidak bisa lagi dituntut oleh anak pada hari kiamat. Itu kehancuran yang besar Bapak Ibu saya muliakan. Seorang anak itu datang ke hadapan Tuhannya lalu memperkarakan siapa? Orang tuanya. Memperkarakan orang tua Tuhan pada hari kiamat. Maka agar hal demikian tidak terjadi ma'asyar muslimin, maka tunaikanlah kewajiban-kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bimbingan, doa, jangan pernah kita lupakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu, dan ini dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Berkata Imam Ali radhiyallahu anhu fi bayani hadhil ayah, di dalam menerangkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara tadi, apa kata Imam Ali? Allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajarkan mereka-mereka, wa addibuhum, dan bimbinglah mereka-mereka. Kewajiban terhadap siapa? Orang tua. Maka sekurang-kurangnya ma'asyar muslimin, perkara-perkara yang terkait dengan agama itu yang bersifat al-usul, yang bersifat dasar, pondasi, seharusnya orang tua yang mendidik, membina dan mengajarkan anak-anaknya sebelum anak itu diantarkan ke tempat pendidikan-pendidikan formal. Salat, orang tua yang membimbing sebelum mereka dibimbing oleh guru-gurunya di sekolah. Berwudu, orang tua yang membimbing sebelum dibimbing oleh guru-gurunya di sekolah, sehingga orang tua itu punya saham yang besar di situ. Sekarang ada dua bentuk, berilmunya seorang anak dan solehnya seorang anak, orang tua punya andil di situ. Yang satu lagi, berilmunya seorang anak, solehnya seorang anak, tetapi orang tua tidak punya andil. Mana kira-kira keutamaan yang lebih besar didapatkan oleh orang tua? Tentu yang pertama, orang tua yang punya andil dalam berilmunya anaknya, dalam kesolehan anaknya. Iya, semuanya kebaikan. Baik orang tua punya andil atau tidak, orang tua mendapatkan bagian dari situ. Tapi tentu bagian yang lebih besar itu ketika orang tua itu punya andil dalam berilmunya anak itu, dalam kesolehan anak itu. Maka sesuatu yang bersifat fundamental, pondasi dalam perkara agama, orang tua yang membimbingnya terutama sebelum mereka dibimbing di sekolah-sekolah. Perkara-perkara tauhid, akidah yang bersifat dasar, orang tua yang membimbingnya. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak itu sudah bisa dikenalkan kepada Allah. Dunia yang begitu besar ini tidak mungkin, wahai anakku, tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu yang ditalkinkan selalu kepada anak itu. Bumi yang begitu besar ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, Allah. Langit yang lebih besar dari bumi yang kita lihat tidak jatuh, padahal tiangnya tidak ada, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan? Allah. Diperkenalkan. Oh, sakit anak kita, umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita ajak ke dokter, kita kenalkan, wahai anakku, sekarang engkau sakit, Allah yang memberimu sakit. Kalau Allah tidak berikan kepadamu sakit, engkau tidak akan sakit. Ketika Allah berikan engkau sakit, Allah perintahkan kita berobat, karena yang menyembuhkan Allah. Yang menyembuhkan engkau bukan dokter. Dokter mengobatimu. Ada yang sembuh, ada yang
Tidak. Penyakitnya sama, hasil diagnosanya sama, obatnya sama, semuanya sama. Si A sembuh, si B tidak sembuh. Berarti ada yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Obat sebab, dokter sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita minta kesembuhan itu kepada Allah. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu selalu yang diingatkan kepada anak itu akan tumbuh mengenal Rabbnya. Ini saham terbesar orang tua untuk anak-anaknya. Dari anak-anaknya. Begitu dia sudah mendapatkan gambaran tentang ma'rifatullah, tentang ibadah, tentang akhlak yang benar, tentang adab yang benar. Di sekolah itu dia melanjutkan. Tapi pondasinya di mana? Pondasinya itu di rumah. Orang tuanya yang membangun pondasi akidah anaknya, ibadah anaknya, adab dan akhlak anaknya, muamalah anaknya. Kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi SAW menunjukkan bahwasanya orang tua itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian beliau menukilkan hadis Nabi. Nabi mengatakan, sebuah hadis yang keluar Imam Bukhari, Imam Muslim, semua kalian ini adalah pemimpin dan kalian akan ditanya atas apa yang kalian pimpin, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dari kepemimpinan yang terkecil sampai kepemimpinan yang terbesar. Seorang laki-laki, kata Nabi, pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dia akan ditanya apa yang dia pimpin. Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, maksudnya ketika suaminya tidak ada. Suami kerja keluar kota sebulan 2 bulan. Siapa yang menjadi pemimpin ketika itu? Istrinya. Mengayomi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, memelihara anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dan seorang wanita pun akan ditanya apa yang dia pimpin. Bahkan seorang budak pun pemimpin pada harta majikannya. Ketika majikannya menitipkan harta kepadanya, dia yang akan memimpin itu harta. Dia pun akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah seluruh kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Maka berat memang ma'asyal muslimin. Tanggung jawab besar di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Maka kita butuh acuan, kita butuh bimbingan, kita butuh arahan sebagai orang tua. Maka salah satu kitab yang menghimpun itu semua, pilar-pilar yang mesti kita perhatikan di dalam pendidikan anak-anak kita, kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badar. Semoga insyaallah kitab ini bisa kita baca satu persatu isinya, kemudian bisa kita terangkan. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau selesai nanti muqaddimah, kita langsung masuk ke dalam poin yang pertama. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita dengan ilmu dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.